Habib Suja Ahmad Husain Al-Sanin Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Syekh Nabi Muhammad wa Syekhina Mimun Juwad Jami Salafun Salih wa Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darin amin. Wasalisu tahu yang ketiga daripada wajib-wajibnya wudu, ghuslul yadain itu adalah membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Wa illam yakun maka jika tidak ada lahu bagi orang, wa illam yakun maka jika tidak ada lahu bagi orang apa mirfaqani apa kedua siku, uktubira maka dianggap apa qadrohuma apa kira-kiranya mirfaqani. Jadi kalau tidak punya siku ya sekira-kiranya sajalah, pokoknya seperti mungkin diusap, kalau mungkin sampai di sini ya ujungnya saja gimana. Banyak punya ada orang kecelakaan punya siku sampai di sini diusap ujungnya saja, tidak apa-apa. Wajib dan wajib apa ghusluma apa membasuh perkara alal yadaini di atas kedua tangan min sya'rin daripada rambut wasilatin dan kayak semacam ini di sini ini uji-uji semacam kayak ada semacam apa ya, kayak semacam daging tumbuh gitu lah ya, kayak daging tumbuh itu kan tidak hanya sekedar uji, mungkin semacam kutil, semacam apa namanya yang sekiranya tumbuh di kulit itu apa ya semacam itu, pokoknya uji ya. Kalau uji aslinya kalau di pondok-pondok itu silah itu uji terus pokoknya semacam daging tumbuh ya. Wa usbu'in dan jari-jari zaidatin yang tambahan. Wa usbu'in dan beberapa jari-jari zaidatin yang tambah. Jari-jarinya 5, kadang-kadang ada jarinya 6 tambah, ya harus disiram, itu harus kena sebason semuanya. Pernah lihat enggak ini kaki tangannya ini? Pernah dengar? Ini 5 tapi ada tambahan kecil 1 gitu ya. Wow, adhafira dan beberapa kuku-kuku ini wajib harus disiram. Wajib dan wajib apa isolum wajib dan wajib apa izalatuma apa menghilangkan perkara tahta yang ada di bawahnya adhafir. Tahta yang ada di bawahnya adhafir min wasakhin daripada kotoran yamna'u yang bisa mencegah apa wasak usul al-ma'i pada sampainya air ilaihi kepada adhafir itu ya, ilaihi kepada adhafir soalnya ilai kepada dicocok ini usbu itu ya, usbu tadi atau ma'alal yadain atau atas perkara alal yadain atas kedua ila matahta. Perhatikan, ilahi kepada ilahi matahta, apa yang ada di bawahnya itu. Ilahi kepada matahta, apa yang ada di bawahnya, apa yang ada di bawahnya kuku-kuku itu. Perhatikan ya,
usul al-ma'ilai kepada ma tahta, apa yang ada di bawahnya kuku. Perhatikan di sini, jadi wajib siraman air itu kepada apa itu ke tangan sampai tangan, kedua tangan sampai mirfaqain itu adalah jangan ada penghalang yang menghalangi sampainya air kepada badan kita itu, tubuh tangan kita itu. Jadi yang ini yang dimasalahkan. Jadi pokoknya tangan kita ini di sini ada cat atau apa yang sekiranya air tidak bisa meresap, tidak bisa masuk ke kulit, maka tidak sah. Misalnya kamu bermain-main dengan lem. Lem yang paling lengket itu lem apa? Lem apa? Lem? Ya semacam itu. Lem itu kan, kalau lem itu kan lengket begini ya. Nah, kalau kamu siram itu airnya bisa masuk ke dalam tidak? Apalagi yang LTCO itu yang kencang banget itu. Kayak yang itu kan nempel banget. Lah kalau begitu harus kamu gosok dulu. Harus digosok dulu. Yang menjadi rawan biasanya malah perempuan. Perempuan itu kalau pakai apa namanya pacar, butek, terus pokoknya semacam itu. Tapi yang lengket kayak cat, ya itu tidak bisa, itu tidak sah soal apa itu untuk kamu. Wudunya tidak sah. Tapi kalau pacar, kalau daun pacar, kalau masih remang-remang itu tidak apa-apa. Kalau daun pacar tidak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah yang ada yang apa namanya, pokoknya kayak apa tembelan begitu tuh, tembelan tangan yang kayak apa itu yang sangat lengket, yang air itu tidak bisa masuk, itu tidak bisa. Itu tidak membawa itu menjadikan sah wudhu kamu. Begitu juga kalau misalnya perempuan, ini karena yang banyak perempuan, karena di situ kalau pemainnya pakai lipstiknya itu kayak semacam yang tebel-tebel, itu bisa masuk enggak air? Nggak bisa masuk. Ini bapak kalau bangunan sih dempul ya, mukanya didempul, tahu dempul? Kasih lem tebel-tebel warnanya macem-macem, jadi kayak ketek ogleng. Warabe dan yang keempat, mashu ba'du ra'si itu mengusap sebagian kepala. Mindakari daripada orang laki-laki, al-unsa atau perempuan, al-khunsa atau banci, al-mashu ba'di sa'rin atau mengusap sebagian rambut, min haddir ra'si daripada batasannya kepala. Wala tuta'ayyanu dan tidak diwajibkan apa al-yadu tangan lil maski pada mengusap. Bal yajuzu sebaliknya boleh apa usapan itu bihir kotin dengan apa itu kain, wa ghairiha dan selainnya kain. Walau ghasala dan jika menyiramkan siapa orang ra'sau pada kepalanya orang, badala masya sebagai ganti mengusap ra'su jaza maka boleh. Walau doa dan jika menaruh siapa orang ya jauh pada tangannya orang al-mablulatu yang dibasahkan, walam yuharrik dan tidak menggerakkan siapa orang kepada al-mablulah, hanya tangan yang dibasahkan,
jaza juga maka boleh, jaza maka boleh. Kewajiban lagi adalah apa ini, mengusap dari sebagian kepala, daripada orang laki-laki, perempuan atau banci. Bedanya ghuslu sama mashu. Kalau ghuslu ini kan yang kalau tangan tadi kan ghuslu. Ghuslu itu harus ada aliran air, harus ada aliran air, ya. Paham apa enggak ya? Ini jadi kalau umpamanya harus ada aliran air walaupun sedikit. Jadi kalau kamu wudu itu pakai apa itu? Misalnya pakai air yang sedikit apa? Kamu pakai satu gelas apa atau furak tuh, kamu tuangkan sedikit tidak apa-apa. Tuangkan sedikit langsung kamu wudu. Nah, ini sudah bisa. Ambil sedikit begini langsung kamu usapkan. Ini bisa. Tapi itu ghuslu. Ghuslu itu harus ada aliran yang mengalir. Harus ada aliran yang mengalir, itu namanya ghuslu. Beda dengan masku. Kalau masku itu mengusap. Jadi kalau kamu taruh tangan kamu taruh di air begini, kamu usapkan. Nah, ini namanya mengusap. Beda dengan ghuslu. Kalau ghuslu baru harus ada air di sini. Harus ada air yang mengalir baru kamu gini. Ya. Makanya kalau kamu wudu harus bisa membedakan mana ghuslu, mana masku, ya. Kalau ghuslu harus ada aliran air. Kamu ambil air plek gini di keran. Tapi kalau kamu sedang rambut itu cukup kamu ini begini basah, kamu tempelkan. Basah kau tempelkan. Itu namanya masku. Jadi tidak harus ghuslu untuk rambut, Tapi di dalam keterangan, tapi kalau kamu pemanya ya mungkin sedang mau dingin, kamu yang bagian kepala juga pakai ghuslu juga tidak apa-apa, ya. Juga tidak apa-apa. Tidak harus juga pakai tangan. Tidak harus pakai tangan. Kamu apa itu pakai ujung baju atau pakai sorban kamu dibasahi, tempelkan di sini juga bisa. Tidak harus digerakkan juga, ya. Kamu punya tangan plek di air, cukup, ya. Tapi kalau pemanya mau lengkap, ya pemanya mengusapnya itu begini, ya. Mengusapnya ini kamu basahkan dulu, baru kamu usapkan. Nah, ya. Ambil air, sudah. Ambil air. Paham? Itu sempurnanya kalau mau yang seperti itu. Tapi kalau ambil sebagian daripada kepala, bagian kepala tidak harus di ujung di sini kan bagian kepala. Di sini kan bagian kepala bisa juga. Kalau pakai songkok, bisa juga seperti ini. Atau kamu ambil sebagian di sini. Yang penting harus di bagian kepala, ya, di bagian kepala. Jangan umpamanya kepala itu di sini, kamu langsung, ya tidak bisa, ya. Ini bagian wajah, bukan bagian kepala. Wal khamisu tahu yang kelima, ghuslu rijlaini itu membasuh kedua kaki, ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Mata kaki itu apa? Bahasa Indonesia mata kaki, ya. Ilam yakun, jika tidak ada siapa al-mutawaddi itu orang yang wudhu, labasa menggunakan memakai siapa? Labasa memakai siapa mutawaddi lil khaffaini pada kedua sepatu yang khusus, sepatu khusus yang ketika wudhu tidak harus dilepas. Namanya kalau bahasa Jawa mujah atau pakai bahasa kita ya sepatu itu aja, sepatu, ya. Tapi nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi ada orang ada batasannya. Jadi kalau kamu mau umpamanya misalnya perjalanan jauh, perang atau kemana, jadi kalau kamu mau pakai sepatu, persyaratnya sepatunya harus ada cara-caranya. Sepatunya terus
spesifikasinya. Spesifikasinya satu yang diantaranya harus menutupi mata kaki, jangan di bawah mata kaki. Sepatunya harus yang kokoh, yang tebal, yang tidak tembus air dan sebagainya ya. Terus kemudian ketika memakai dalam keadaan suci. Nah seperti itu kamu sholat itu nggak usah dilepas. Sholat kamu nggak usah dilepas, tapi ketika membasuh diusap, ya, harus diusap bersih, kesuciannya harus dijaga. Jadi kamu sholat pakai sepatu tetap tidak apa-apa, nggak usah dilepas. Misalnya kamu perang selama 3 hari di hutan, nggak usah selama 3 hari nggak usah dilepas. So kalau kamu jadi tentara polisi pas pengejaran di tengah hutan, wah, mau sholat lepas dulu, repot, baru dilepas diserang kamu. Bagaimana? Kamu lari karena sepatunya belum kau pakai, repot. Nggak usah dilepas. Sholat pakai sepatu itu aja. Yang penting cara-caranya. Tapi ya sepatunya TNI Polri itu sudah cukup itu. Karena sepatunya Polri kan tinggi, betul apa enggak? Nah, tinggi sampai di tengah-tengah mata, di ini ya. Bukan sampai di sini ya, bukan di mata kaki. Kalau di bawah mata kaki itu sepatu santai. Lalu kalau sepatunya TNI kan sampai di atas ini, betul ya? Nah itu boleh. Nah, kalau kamu nanti ada yang jadi TNI Polri, pakai saja ketika pengejaran. Waktunya sholat pakai saja sepatunya, tapi caranya harus kamu tahu ya. Caranya memakai harus tahu. Wah, karena maka jika ada siapa orang labasa memakai siapa mutawadhi huma pada khofen wajibah maka wajib alaihi atas mutawadhi apa mashul khofen mengusap kedua sepatu itu. Al-ghosala atau membasuh siapa atau membasuh ya. Ghosala itu membasuh siapa orang al-rijlain pada kedua kakinya. Labasa fa in kana labasa ma wajara alaihi wasma al-ghosala rijlain atau membasuh kedua kaki. Tapi bukan dilepas ini, bukan dilepas ya. Ghuslur rijal au ghuslur rijlain. Wa illam yakun al mutawaddi la basal al khuffain. Au ghuslur rijlain atau membasuh kedua kaki. Nah, di keterangan di sini wal ghuslu afdal. Untuk membasuh itu lebih utama daripada mengusap. Jadi sepatunya harus tahan. Jangan sepatu yang tidak tahan. Artinya diusap, disiram itu tidak apa-apa. Siram sepatunya supaya suci, bersih, baru sholat. Jangan sampai kemudian kakinya, sepatunya itu najis. Jangan sampai sepatunya najis. Nah kalau di daerah-daerah Arab itu kan memang daerah kawasan kering. Tapi kan kemungkinan karena sepatu, kemungkinan bisa menginjak mungkin kotoran-kotoran binatang. Nah itu yang harus dibersihkan. Nah ketika mengusap kaki, sepatu itu yang harus dibersihkan, diusap atau disiram sehingga kamu bisa naik sholat langsung tempat sholat itu dalam keadaan suci. Nah bagaimana kalau menginjak, kalau di daerah-daerah hutan karena al-aslu tohir. Kalau tidak kelihatan al-aslu tohir. Tanah itu aslinya adalah suci. Jadi kalau kamu tidak kelihatan, insya Allah suci. Tidak kelihatan menginjak tanah, insya Allah kawasan itu suci. Karena kalaupun itu di tengah hutan mungkin pernah dikotori oleh binatang, tapi kan disiram oleh air hujan. Ya, al-aslu tahir. Wajibu dan wajib apa ghusluma apa membasuh perkara. Alaihima yang di atas kedua sepatu. Wajibu ghusluma alaihima di atas rijlain. Min sya'rin daripada rambut wasilatin dan sama dengan itu uci-uci atau daging yang tumbuh. Wa usbu'in dan beberapa jari zaidatin yang tambah. Kama semana perkara sama kalau telah lalu apa ma biliaden di dalam kedua tangan. Wasadisu tahu yang keenam. Atartibu itu tertib fil wudu di dalam wudu. Alamat atas perkara al-wajhi atas wajah
alladzi yang zakarna menyebutkan siapa kamu kepada ma fi addil furud di dalam hitungannya beberapa kewajiban. Falau nasya maka jika lupa siapa orang at-tartiba pada tartib lam yakfi maka tidak cukup apa wudu. Walau kau salah dan jika membasuh siapa orang walau kau salah jika walau kau salah jika dibasuh apa arba'atu a'dha'i apa 4 beberapa anggota wudhunya orang daf'atan wahidatan dengan sekaligus biizni dengan izinnya mutawadhi irtafa'a maka hilang apa hadas wajhi apa hadas wajahnya orang fakot itu saja. Jadi ada orang yang mengizinkan wis atau mungkin dirinya sendiri atau mungkin disiramkan orang lain. Anggota tubuh wajibnya wudhu itu berapa? Apa? Pertama apa? Wajah. Kedua wajah, tangan. Berikutnya lagi rambut tua. Berikutnya lagi kaki. Ini kaki, tangan, rambut, muka disiram sekaligus dengan kamu niat wudhu. Umpamanya misalnya ada orang yang satu bagian tangan siram bismillahirrahmanirrahim langsung satu menyiram apa ini muka, satu menyiram rambut, satu menyiram satu kaki. Ini yang terhitung adalah baru diri mengusapkan muka saja, yang lain belum sah, Maka misalnya kalau kamu mau masuk ke kolam bismillahirrahmanirrahim belum langsung masuk, jadi yang tersiram apa? Semuanya kan, semuanya, mukanya, tangannya, kakinya, rambutnya kena semuanya. Tapi yang dihitung hanya mukanya saja. Kalau langsung mau nyelam, kamu naik ke atas, wudhu kamu gimana? Sebelum belum sah, langsung kamu tambah tangannya, siram lagi tangannya, baru rambutnya, baru kakinya, baru sah. Ya, harus begitu. Ini makna daripada tertib. Jadi yang 6 itu wajib tertib. Kalau tidak tertib berarti tidak sah. Wa sunanuhu dan utawi sunnah-sunnahnya wudhu, wudhu artinya wudhu asratu asya itu ada 10 beberapa macam. Wa fi ba'di nusahil matan dan dalam sebagian tulisan matan asru khisalin itu adalah 10 beberapa macam. Atasnya itu 1 membaca basmalah awalau di dalam permulaannya wudhu, wa aqalluha dan sedikit-sedikitnya basmalah itu bismillah, itu lafaz bismillah. Jadi sebelum wudhu kamu sebelum masih mau cuci tangan segala macam bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Wa akmaluha dan utai sempurnanya basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Wa in taraka maka jika meninggalkan siapa mutawadhi atas nyata pada bacaan basmalah awalau di dalam awalnya wudhu atau maka mendatangkan siapa orang mutawadhi itu orang yang wudhu biar dengan basmalah fi asna'i di dalam tengah-tengahnya wudhu, tengah-tengahnya wudhu kamu belum bismillah ya, maka harus bismillah. Fa'in faragha maka jika sudah selesai apa wudhu, fa'in faragha maka ketika sudah selesai siapa orang minal wudhu daripada wudhu lam ya'ti maka tidak usah mendatangkan siapa orang dia dengan basmalah. Wa ghuslu kaffaini dan membasuh kedua tangan ilal qaw'aini sampai ke pergelangan tangan. Qablal mat
Qabla al-madmadah Allah. Qabla al-madmadah sebelum berkumur. Wa yansilu dan membasuh siapa orang huma kepada kafain salasan pada 3 kali. Intarat dada jika masih mamang ragu-ragu siapa orang fituh rima di dalam kesuciannya kafain. Qabla idkhalihima sebelum memasukkannya kafain al-ina'a pada wadah. Pada wadah atau ya semoga wadah. Al-mustamil yang mengandung apa wadah? Alamain atas air dunal kullatain yang di bawah 2 kulah. Fa'ilam yangsil maka jika tidak membasuh siapa orang huma kepada kafain kuriha maka dimekruhkan apa itu? Bihi kuriha lahu apa bihi? Lahu kuriha maka dimakruhkan lahu bagi orang apa ghamsuhma apa nyemplung memasukkannya ya atau menenggelamkan kafain fil ina'i di dalam wadah. Wa in tayaqana dan jika yakin siapa orang tohruma pada sucinya ya den lam yukrah maka tidak dimekruhkan lahu bagi orang apa ghamsuhma apa nyemplungno artinya memasukkannya ya den kedua tangan itu. Jadi yang pertama sunnahnya wudhu itu, yang kedua adalah ghusl kafain, membasuh kedua tangan. Jadi sebelum wudhu tangan kamu dibersihkan dulu, sebelum wudhu tangannya dibersihkan dulu. Paham? Ini kalau memang kamu masih ragu-ragu tentang kebersihan tangan kamu, suci apa enggak ya? Tadi mungkin megang apa yang terkena najis barangkali, maka harus 3 kali. Harus 3 kali. Nah, setelah itu kemudian baru dimasukkan. Ini kalau memang berkaitan kalau memang tempat airnya adalah seperti ember, seperti wadah yang di bawah 2 kulah. 2 kulah itu adalah yang di bawah 190 liter. Itu namanya 2 kulah. Di bawah 2 kulah. Sebab air ini kalau terkena najis maka jadi najis semuanya. Air yang sedikit di bawah 2 kulah kalau terkena najis maka semuanya najis. Kamu punya air 190 liter kurang 1 liter, kena percikan darah sedikit saja, perkara najis sedikit maka semuanya menjadi najis. Berbeda kalau airnya air banyak, air di atas apa itu pas 190 ke atas. Kalau terkena najis maka dihitung dulu. Dia bisa merubah bau, warna, rasanya apa tidak. Itu nanti ukurannya seperti itu. Tapi kalau air sedikit maka akan terkena hukum najis atau tidak. Makanya harus dibersihkan tangan itu. Dan ini juga Islam mengajarkan kita bersih. So tangan kita itu kan kamu kalau berinteraksi dengan macam-macam tidur atau apa-apa, tangan kamu kan boleh menyentuh apa saja. Kamu menyentuh kayu, menyentuh batu, menyentuh tanah yang mungkin ada najisnya, menyentuh apa yang memungkinkan bisa terkena najis. Kemungkinan bisa najis sama ada tangan kita. Kalau menyentuh segala macam. Maka oleh karena itu kita diajarkan untuk bersih. Wal madmadatu wallahu Fatihah.